Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Dan ibadah kita saat ini adalah dalam rangka Hari Raya Pentakosta atau perayaan Hari Pencurahan Roh Kudus. Mari kita mulai ibadah kita. Jemaat kami mohon berdiri. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 237, bait 1 dan baitnya yang kedua. Pertolongan kita Allah adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Nas pembimbing dari Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah
anak-anak Allah. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, bait 1 dan baitnya yang kedua. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan melalui perkataan dan perbuatan. Kami memohon belas kasihan-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Berita anugerah, jemaat kami mohon berdiri. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Silakan duduk kembali. Kembali kita muliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 58 bait 1 dan 2. Maha Kasih yang Ilahi. Menikmati
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar pemberitaan firman dalam rangka hari Pentakosta sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis adalah Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tidak ada yang lebih baik, lebih indah dalam hidup ini ya Tuhan, selain kami dekat dengan firman-Mu. Dan melaluinya kami mengetahui hal-hal yang indah, yang luar biasa, yang menjadi berkat bahkan untuk kehidupan yang kekal. Sertai dan berkati kami umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing saat ini. Berilah kami hikmat untuk mengerti apa kehendak Tuhan, sehingga kami diberikan kekuatan, kami diberikan pencerahan, pengharapan iman dan kasih kami tetap terjaga. Dan biarlah Tuhan yang berkuasa atas kami semua berkati kami dengan berkat surgawi, berkat yang tidak mungkin dapat diberikan oleh dunia ini, tetapi hanya dari Tuhan sendiri. Jadikan kami pendengar sekaligus pelaku firman-Mu yang baik dalam rangka kami memaknai hari Pentakosta. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami mohon. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam, damai sejahtera Kristus selalu memelihara dan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Saudara-saudara, jelang kenaikan Yesus ke surga, setelah menyelesaikan misi ilahi dalam rangka penyelamatan manusia, ada beberapa hal penting menurut catatan Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23 berkenan kepada murid Yesus. Ia mempersiapkan mereka, ia membekali mereka untuk satu tujuan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Yesus tidak membiarkan para murid bagaikan yatim piatu. Ada beberapa hal yang ia lakukan. Dan menurut catatan Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23, ada 5 hal saudara yang Yesus lakukan yang menjadi berkat bagi para murid, menjadi berkat bagi kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama adalah Yesus menyatakan kuasanya.
Pada ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Lalu kalimat selanjutnya, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus hadir di tengah murid-murid dalam suasana yang berbeda seperti pada biasanya. Namun kehadirannya adalah kehadiran dalam kuasa. Karena Yesus berada di tengah-tengah muridnya manakala pintu terkunci. Demikian dikatakan dalam nas. Yesus menyatakan kuasanya, bahwa dialah yang berkuasa. Dan dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak dibatasi oleh apapun. Yesus hadir kapanpun dan dimanapun. Yesus hadir bersama dengan saudara dan saya. Yesus hadir untuk menyertai dan memberkati umatnya. Demikian pun kita datang kepada Allah, kita hadir di hadirat Allah. Tidak perlu kiblat, saudara. Karena Allah, Yesus yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu itu, tidak hanya ada di gedung gereja, tidak hanya ada di satu tempat atau menghadap ke satu arah, tapi dia berada dalam kuasanya. Dia ada dekat dengan saudara dan saya. Dia ada. Karena itu dia sungguh dekat dengan kita. Yesus hanya sejauh doa. Karena itu saudara-saudara, dekatlah selalu dengan Allah. Semakin engkau dekat kepada Allah, maka semakin ringan beban yang engkau rasakan. Sebagai umat Tuhan, kita harus dekat kepada Allah. Ketika kita beribadah, itu merupakan sikap kita dekat dengan Allah. Ketika kita menaikkan doa kita dekat dengan Allah. Ketika kita menyatakan kasih, itu pun merupakan ciri sikap kita yang mendekat kepada Allah. Allah yang penuh kuasa dalam Yesus. Sebagai umat Tuhan, yakini saudara, bahwa Yesus yang penuh kuasa itu kuasanya tidak terbatas. Dia selalu dekat dengan kita. Dia tahu segala keadaan dan pergumulan kita. Yesus hanya sejauh doa. Itu hal yang pertama. Yesus membuktikan kuasanya. Lalu yang kedua ialah Yesus memberikan damai sejahtera. Begitu Yesus ada dalam kuasanya di tengah-tengah para murid, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bahkan menurut catatan Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23, bahkan kalimat ini diulang sampai 2 kali, saudara. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Apa artinya, saudara? Damai sejahtera itu hendak menyatakan bahwa sekarang terbuka kemungkinan bagi saudara dan saya, bagi setiap orang percaya, bahwa sorga itu terbuka. Allah membuka hatinya untuk menerima siapapun yang menyerahkan hidupnya pada Tuhan atas dasar korban Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Surga terbuka. Damai sejahtera itu bukan hanya urusan surga, saudara, tapi sekaligus berkat untuk kita yang ada hidup di tengah-tengah dunia ini. Damai sejahtera tidak kurang suatu apapun, berkelimpahan. Jadi Yesus memberikan berkat damai sejahtera, surga yang terbuka, Allah yang selalu menyertai dan memberkati kita yang hidup di tengah-tengah perjuangan kehidupan nyata ini. Damai sejahtera bagi kamu. Orang yang memiliki damai sejahtera itu, dia akan mengalami hidup yang tenang. Dia akan sabar.
Dia akan selalu terarah kepada janji Tuhan. Dia lebih berpengharapan. Segala apapun yang dia pikirkan, yang dia lakukan itu selalu dinaungi oleh damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera itu tentu ada sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan, ada iman. Untuk suatu kepastian masa depan yang lebih baik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari ini kita gagal, tapi anak-anak Tuhan berkeyakinan esok lebih baik daripada hari ini. Situasi kita masa kini yang sulit, hari esok lebih baik daripada hari ini. Ada pengharapan, saudara. Ada sukacita, dan sukacita itulah yang membuat mereka dapat hidup, dapat bertahan, dan tetap eksis hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu berkat yang Yesus nyatakan bagi para murid, bagi kita sebagai umat percaya. Lalu hal yang ketiga ialah Yesus melengkapi para murid dengan Roh Kudus. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu Allah sendiri. Dalam teologi Kristen yang disebut dengan Tritunggal. Nah, ini jadi masalah, saudara. Orang-orang dunia salah kaprah memahami seolah-olah kekristenan itu menyembah percaya kepada Allah yang tiga. Kekristenan tidak menyembah Allah yang tiga. Kenapa hal ini demikian bisa terjadi, saudara? Karena memahami konsep tentang Allah secara matematis. Bahwa Allah itu satu, berarti Allah itu tidak boleh dua, tidak boleh tiga, tidak boleh 10. Alkitab tidak mengajarkan tentang Allah secara matematis. Apa kata Alkitab? Ajaran tentang Allah. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan kepada orang Israel, diberitahukan, diingatkan supaya mereka meyakini. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Perhatikan baik-baik kalimat ini, saudara. Orang Israel diingatkan, disadarkan bahwa Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu esa. Di sini tidak dikatakan Tuhan kita itu satu, tetapi esa, beda, saudara. Esa dengan satu itu beda. Kalau satu berarti ada dua, ada tiga. Tapi diajarkan bahwa Tuhan itu esa. Esa dalam hikmatnya, esa dalam kuasanya, esa dalam tindakannya, esa di dalam berkatnya. Jadi pengertian Tritunggal itu, saudara, bukan Allah yang tiga. Allah yang sama tetapi dengan cara hadir yang berbeda. Dalam ajaran Kristen mengajarkan kita sebut bahwa Allah itu Bapa. Allah itu Bapa bukan berarti bahwa dia punya anak. Allah itu disebut Bapa karena dia adalah Allah yang maha kuasa yang bersemayam di surga. Dengan istilah Bapa itu adalah suatu penghargaan, penghormatan kepada sesuatu yang luhur, kepada sesuatu yang agung, kepada sesuatu yang tertinggi dengan sebutan atau istilah Bapa. Allah yang bersemayam di kerajaan surga adalah Allah yang transenden, Allah yang tidak terhampiri, yang tidak mungkin terjangkau oleh kita. Allah Bapa. Namun sekarang Allah itu menjadi manusia. Dalam Yesus Kristus disebut anak. Disebut anak bukan berarti bahwa dia itu anak, ada bapaknya, anaknya beda usianya, bapaknya beda, bukan. Allah yang sama, cuma cara beradanya berbeda. Ada satu pertanyaan kecil, saudara. Kenapa Allah jadi manusia? Karena yang diselamatkan adalah manusia. Jadi wajar bila dia menjadi manusia.
Kenapa Allah jadi manusia? Karena dia Allah. Kalau Allah itu tidak bisa jadi manusia, itu bukan Allah. Allah yang Maha Kuasa, dia bisa berada di mana-mana. Dia bisa mau melakukan apa saja. Esa dalam kuasanya, esa dalam tindakannya, esa dalam hikmatnya. Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, Allah itu sendiri, seperti yang ditegaskan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebagai anak tunggal Bapa, bukan anak yang diperanakan, tapi sebagai anak tunggal Bapa, sebagai istilah. Karena dia rela merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, maka dikenakan istilah anak. Jadi bukan karena dia diperanakan oleh Bapa atau Allah di surga. Lalu sekarang Yesus naik ke surga. Allah tidak meninggalkan para murid. Allah tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi dia berjanji kepada para murid, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, atau disebut dalam bahasa aslinya Parakletos. Parakletos. Jadi Roh Kudus itu disebut roh penolong, Parakletos, Roh Kudus, bukan roh jungos, saudara. Tidak jarang orang salah mengartikan, lalu menjadikan karena ini adalah roh penolong, roh penghibur, lalu seolah-olah itu diklaim oleh manusia. Allah mengirimkan Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu dijadikan semacam jongos untuk diperintahkan mengusir setan, untuk dibuat semacam tontonan untuk suatu kebangunan rohani, untuk penyembuhan. Jadi diklaim seolah-olah Roh Kudus itu di bawah kuasa orang-orang tertentu, dan Roh Kudus itu lalu dijadikan semacam roh jongos. Roh Kudus yang disebut dengan Parakletos, roh penolong, roh penghibur, itu punya makna khusus, saudara. Di mana para murid orang percaya itu diberikan kekuatan melalui Roh Kudus itu, umat Tuhan diberikan hikmat pengertian untuk mengerti apa kehendak Allah. Dan melalui Roh Kudus itu adalah roh spirit Allah sendiri yang diberikan kepada para murid, kepada umat Tuhan, supaya mereka mengalami dua hal. Yang pertama secara defensif. Jadi Roh Kudus itu bekerja secara defensif dalam kehidupan orang. Artinya mereka mempunyai daya tahan, punya kekuatan. Manakala mereka menghadapi penderitaan, mereka tetap sabar, mereka kuat, mereka tetap yakin, mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan yang mempunyai sumber karunia dan kekuatan. Karena itu tidak heran, saudara, bahwa umat Tuhan di mana-mana ketika mereka menghadapi penganiayaan, ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka tetap tenang, mereka tegar, mereka kuat sampai apapun. Bahkan semakin mereka dihambat, mereka semakin merambat. Itu luar biasa. Luar biasa. Orang Kristen ada, gereja Kristen ada, umat Tuhan ada, bersaksi dan melayani dunia ini adalah karena karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus berkarya, maka kita ada, gereja ada, dan menyaksikan kasih Tuhan. Jika tidak, maka gereja sudah tidak ada. Orang percaya pasti sudah tidak ada. Karena mereka akan kabur, mereka akan menyimpang, mereka tidak akan tahan. Tapi justru Roh Kudus yang memberi mereka kekuatan, yang memberi mereka kemampuan untuk bertahan, untuk tetap pada prinsip, pada komitmen iman mereka kepada Yesus Kristus. Itu secara defensif. Lalu Roh Kudus yang menjadi spirit ilahi itu yang bekerja dalam hidup umat percaya itu, di samping yang defensif juga secara ofensif,
Jadi Roh Kudus itu saudara bukan diperuntukkan, diklaim untuk kepentingan para murid, tapi untuk kepentingan Tuhan. Jadi keliru besar bila seolah-olah Roh Kudus itu diberikan oleh Allah kepada sebagian orang. Mari kita baca kembali apa yang ditegaskan dalam nas ini. Maka kata Yesus sekali lagi, ayat 21, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang Allah mengutus kamu. Lalu ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Ia tidak mengatakan ia mengembusi 1 orang murid, atau 2 orang murid, 3 orang murid, atau ia mengembusi Roh Kudus kepada nama murid tertentu, atau gereja tertentu, orang tertentu, hamba Tuhan tertentu. Tapi di sini dikatakan Yesus mengembusi para murid dengan Roh Kudus, berarti semuanya. Saudara dan saya, semua kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus yang sama diberikan olehnya secara merata, secara luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang berpikir dalam rangka hari Pentakosta, kan Pak Pendeta, Pentakosta itu kan pada peristiwa waktu itu ketika Roh Kudus itu turun, kan ada berupa seperti burung berpadi, seperti api di atas kepala. Tapi kita ini sekarang kan tidak ada begitu ibadah hari Pentakosta, tidak ada yang seperti nyala api di atas kepala kita masing-masing. Apakah Roh Kudus itu sudah tidak ada? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan Roh Kudusnya yang tidak ada. Roh Kudusnya tetap ada, tetap sama, karena kuasa Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Hanya cara kerjanya bisa saja tidak sama. Karena Roh Kudus yang diberikan itu untuk para murid, untuk gereja, untuk umat Tuhan, untuk menyaksikan pekerjaan Kristus, tidak selalu dalam pekerjaan yang spektakuler, saudara. Memang pada Pentakosta yang pertama itu, lalu Petrus berkhotbah dengan luar biasa, dan para murid dihinggapi semacam seperti lidah-lidah api. Seperti, jadi bukan sungguh-sungguh api. Perhatikan kata seperti dalam Kisah Para Rasul. Seperti. Jadi roh spirit, roh kuasa yang luar biasa, semangat yang ilahi itu pada prinsipnya tetap sama. Walaupun dalam cara kerja yang berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan tentu saja Allah mengaruniakan kepada setiap kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bersemayam dalam diri kita. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Atau 1 Korintus pasal 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi Roh Kudus itu ada berdiam dalam kedirian kita sebagai umat percaya. Apa artinya? Artinya bahwa setiap pikiran kita, hati kita, napas kita, gerak kita, tujuan kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk tujuan Allah, tujuan yang memberkati, tujuan yang baik. Karena itu saudara-saudara, walaupun cara kerja Roh Kudus kepada setiap orang mungkin tidak sama, tapi prinsipnya Roh Kudus itu ada dalam kapasitas yang sama. Walaupun dalam buah-buah yang berbeda-beda. Pada masa-masa yang sulit ini saudara,
Kita bersyukur banyak juga orang yang telah berbagi dengan apa yang mereka miliki. Banyak orang yang mengabdikan dirinya, baik mereka yang bergerak di bidang kesehatan, baik para pemimpin, anggota dewan. Kita lihat di mana-mana mereka mengatur semuanya. Mereka berbagi dengan apa yang mereka miliki kepada saudara-saudara yang lain, sehingga boleh kuat, boleh bertahan menghadapi situasi virus corona yang sulit ini. Itu merupakan bentuk bahwa apa yang mereka lakukan itu juga adalah buah-buah kebenaran, buah-buah yang baik. Jadi orang-orang Kristen, gereja yang telah melakukan kasih, yang berpikir melakukan segala sesuatu yang baik untuk kesejahteraan, itu juga jangan kita kira bukan pekerjaan Roh Kudus. Sebab apa artinya kita mengurung Roh Kudus dalam gedung? Hanya yang seremonial tapi tidak berdampak bagi kehidupan. Itu Roh Kudus yang diklaim untuk kepentingan pribadi. Bukan maksud seperti yang Yesus maksudkan. Yesus mengembusi para murid dengan Roh Kudus itu punya maksud supaya mereka diutus. Itu poin yang keempat. Yang pertama, Yesus membuktikan dirinya bahwa dia berkuasa. Yang kedua, Yesus memberikan damai sejahtera. Yang ketiga, Yesus melengkapi para murid dengan Roh Kudus. Dan Yesus mengutus para murid menjadi saksi. Ini tujuannya, saudara. Jadi memberikan kemampuan, memberikan spirit supaya para murid, supaya orang percaya, supaya gereja bersaksi bagi Kristus. Bersaksi di berbagai macam bidang kehidupan. Tidak hanya sekedar khotbah pendeta di mimbar, tapi dengan banyak cara, banyak kreasi, banyak kreativitas yang bisa dilakukan oleh kita sebagai umat Tuhan dalam rangka untuk menyatakan kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus mengutus para murid, namun sebelumnya dia tidak hanya mengutus begitu saja. Dia perlu membuktikan, dia hadir di tengah-tengah para murid. Inilah aku. Inilah tanganku. Inilah lambungku. Saudara-saudara, ini penting. Yesus membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Ini penting, saudara. Terlebih bagi kita umat Tuhan yang hidup sekarang ini. Supaya kita tidak terombang-ambing oleh berbagai macam ajaran yang menyesatkan atau iman kita bisa menjadi lemah. Kenapa? Karena banyak ajaran lain yang bisa menyesatkan. Karena seorang evangelis ternama yang pernah ada bernama D.L. Moody mengatakan bahwa setan dan antek-anteknya berupaya dengan berapapun besar biayanya, apapun caranya, asal nama Yesus itu tidak ada dalam ingatan manusia. Supaya nama Yesus itu, bahwa Yesus itu tidak benar bangkit, bahwa Yesus itu tidak layak dipercaya, apapun caranya. Namun nas ini mengatakan bahwa Yesus menyaksikan, dia membuktikan bahwa dia telah bangkit. Dan yang membuktikan, menyaksikan akan kebangkitan Yesus itu, saudara, bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang, tapi murid-muridnya. Dan saya percaya bukan hanya ke-11 murid. Bisa jadi karena di situ ada Maria Magdalena, ada simpatisan pengikut Yesus yang lain, sehingga mereka banyak. Apa artinya? Satu kesaksian atau pembuktian lebih daripada dua orang, maka pembuktian itu dianggap sah. Ini semua murid menyaksikan dan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ini aku, raba aku. Karena setan tidak punya darah dan daging. Yesus membuktikan bahwa dia sungguh hidup. Bahwa dia telah bangkit. Ini penting bagi kita, saudara. Supaya iman percaya kita kepada Yesus yang telah bangkit itu sungguh-sungguh kita amini menjadi dasar iman pengharapan kita untuk memperoleh
jaminan kehidupan yang kekal. Ini penting. Sekali lagi ini penting. Kenapa? Karena ada 4 abad kemudian ada yang menulis Injil yang lain yang disebut dengan Injil apokrif, menulis fakta yang berbeda. Tapi di sini kita ingin membandingkan saudara, orang yang menulis memberitahukan suatu kejadian yang sudah 4 abad kemudian, kira-kira mana yang bisa dipercaya, dengan orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri kejadian, bukti, kira-kira mana yang lebih bisa diyakini. Dan ini disaksikan oleh para murid. Dan yang menulis Injil ini adalah Yohanes, salah seorang murid yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus yang bangkit itu hadir di tengah-tengah para murid. Dan saat itu salah satu adalah Yohanes sebagai saksi mata. Untuk meyakinkan saudara kita sebagai umat Tuhan, supaya iman kita tidak terombang-ambing oleh berbagai macam ajaran yang menyesatkan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu Yesus mengutus para murid supaya mereka menyaksikan apa yang telah mereka saksikan. Untuk menyaksikan akan kasih Allah yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita menjalani hidup ini di tengah-tengah dunia ini. Tapi yakinilah bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Dia membimbing kita, Dia memberikan kita kekuatan. Dia selalu beserta dengan kita. Tetaplah semangat, tetap jalani hidup ini. Dekatlah selalu dengan Tuhan. Tuhan mau memakai saudara dan saya menjadi saksinya dalam kehidupan ini. Kita harus meyakini kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita tidak pernah akan gagal. Terus berlangsung apapun keadaan di sekitar kita, tidak akan pernah menenggelamkan kita. Kita tidak akan mungkin terhenti olehnya. Walaupun situasi kita situasi yang sulit, bergelombang setiap saat, silih berganti. Namun sebagai anak-anak Tuhan, tetap kita menjalaninya dengan satu keyakinan bahwa kita ada karena ada satu tujuan Tuhan. Kita hidup bukan asal hidup, justru untuk itulah Yesus mengutus para murid. Kita ada di tengah-tengah dunia ini juga, Yesus berkenan mengutus kita. Berbahagialah kita yang hidup ini mempergunakan segala apa yang ada pada kita, karena kita telah mendapat kasih karunia dan sukacita itu yang mendorong kita terus untuk melakukan apa yang layak bagi Tuhan. Terpujilah namanya senantiasa. Dia menanti kita di kerajaan surga, di kemuliaannya. Sebagai anak-anak Tuhan bersukacitalah dan kita harus berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Selamat merayakan hari Pentakosta. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Puji syukur dan terima kasih ya Allah Bapa di surga. Allah yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih
Engkau telah naik ke surga kembali kepada kemuliaan. Namun Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau memberikan kami Roh Kudus yang membimbing kami, memberikan hikmat untuk mengenal kebenaran. Kami diberikan kekuatan sehingga kami boleh hidup berkemenangan di dalam menjalani berbagai macam pergumulan hidup kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang ada di Jemaat GKI Langkai Gereja Maranatha ini. Kami berdoa memohon perlindungan, memohon kuasa, memohon kasih sayang dan berkat yang hanya daripada-Mu. Kami mohon kasih-Mu bagi jemaat kami yang dalam keadaan usia tua, dalam keadaan sakit. Beri mereka kesabaran ya Tuhan. Nyatakan kasih sayang-Mu melewati perawatan yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara, sehingga demikian mereka juga merasakan akan kasih sayang Tuhan. Engkau juga menyertai memberkati obatan, perawatan, dan melalui apapun yang Tuhan kehendaki yang baik adanya, sehingga umat merasakan bahwa Tuhan selalu dekat dengan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi. Biarlah damai sejahtera Kristus selalu melimpah atas mereka. Kehidupan yang mereka jalani sebagai anak-anak Tuhan yang baik, sebagai orang yang telah diembusi Roh Kudus, maka mereka akan memikirkan, mengerjakan segala sesuatu yang terarah kepada Tuhan. Ambil bagian, saling terbeban untuk menjaga, memelihara, membangun kehidupan persekutuan secara khusus di Jemaat GKI Langkai ini. Karenanya ya Tuhan, berkati segala apa yang mereka persembahkan, apa yang mereka bagikan untuk bersama-sama menanggulangi keadaan yang sulit ini. Biarlah mereka semakin melimpah sesuai dengan kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang ada, apapun keadaan dan pergumulan mereka, Tuhan mengetahui keadaan mereka satu persatu. Engkau selalu dekat kepada umat-Mu. Engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan oleh keadaan apapun. Terima kasih Bapa, Engkau hanya sejauh doa ya Tuhan Yesus Kristus. Setiap doa dipanjatkan, maka penuh kasih sayang-Mu melimpah atas umat-Mu. Kami berdoa bagi para pemuda, remaja, anak-anak kami yang walaupun saat ini mereka tidak duduk di bangku sekolah seperti biasanya, namun roh hikmat Tuhan selalu menuntun, membimbing mereka. Banyak hal yang bisa mereka kerjakan di rumah dalam kualitas yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing untuk dapat dikaryakan. Kami percaya hari esok lebih baik daripada hari ini. Demikian kami meyakini atas kasih karunia Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami, atas Roh Kudus yang membimbing kami, memberikan pengertian, mengerti akan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk majelis Jemaat GKI Langkai, para penetua diakon, pengurus kategorial, panitia pembangunan. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat GKI Langkai, Ketua Resort GKI Palangkaraya ini. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GKI. Kami berdoa untuk Resort Jemaat Sekawaksan GKI. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat. Beri mereka semua kekuatan, kesabaran, pertolongan dan berkat ya Tuhan. Engkau tahu apa yang terbaik yang hendak Engkau berikan kepada gereja-Mu, kepada umat-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami berkat.
Ya Bapa di surga, berkatilah setiap orang, baik para pemimpin kami, mereka yang ambil bagian untuk kebaikan kehidupan yang lebih sejahtera, untuk para tenaga medis dan sukarelawan, kepada para polisi, keamanan, dan siapapun orang-orang yang telah melakukan kebaikan, yang menyatakan kasih di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan berkati mereka. Berkati mereka ya Tuhan, baik jemaat-Mu, bahkan baik perorangan atau kelompok yang telah berbagi dengan apa yang mereka miliki sebagai bukti kasih, rasa saling peduli. Biarlah mereka semakin melimpah. Tuhan memakai mereka menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah mereka selalu ada dalam lingkungan damai sejahtera Tuhan. Kami mohon lindungi kami semua ya Tuhan, dari keadaan yang sulit ini, dari virus yang ada, dengan memperhatikan beberapa arahan petunjuk yang ada. Bahkan dengan hikmat Tuhan, kami boleh meyakini bahwa kami akan dapat melewati keadaan yang sulit ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita dengan sikap sempurna. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Persembahan syukur, inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Nas pengantar Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Tuhan, kami persembahkan persembahan kami, dan kami sampaikan dengan sukacita. Tuhan mengetahui isi hati setiap kami. Mungkin apa yang disampaikan ini
dari segala keterbatasan. Namun biarlah menjadi berguna karena Tuhan yang memberkati. Dapat dipergunakan dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang telah diatur untuk itu. Kami memohon Tuhan memberkati setiap mereka yang menyampaikan persembahannya dengan melimpah sesuai dengan anugerah-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber segala kasih, karunia dan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235, bait 1 dan bait yang ke-7. Ku dengar berkat-Mu turun. Pengutusan dan berkat, jemaat dimohon untuk berdiri. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Saudara-saudara, selamat berhari Minggu. Tetaplah semangat, miliki sukacita di dalam Tuhan. Lakukan apa yang harus kita lakukan, walaupun dalam cara yang berbeda. Tuhan memberkati saudara-saudara, dan kami mengucapkan selamat merayakan hari Pentakosta. Hiduplah selalu bersama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu beserta dengan kita senantiasa. Salam.